صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ومن آدابه المتأكدة وما يعتني به ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما صنه عنه السلف رضي الله عنهم. حكايتهم في هذا كثيرة مشهورة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل. Faslun utawi iki ku fasal. Wa min adabihi lan iku setengah sangking pira-pira tata kramane guru. Wa min adabihi lan iku setengah sangking pira-pira tata kramane guru, tata kramane muallim. Al mutaakkidati kang kokoh. Al mutaakkidati kang kokoh wa malan barang ya antane kang nemen-nemeni sapa muallim sapa guru. Wa malan barang wa malan barang ya antani kang nemen-nemeni sapa muallim sapa guru. Bihi kelawan ma alla yadillah utawi ento orang ngino sapa guru. Alla yadillah utawi ento orang ngino sapa guru al ilmah ing ilmu. Alla yadillah utawi ento orang ngino sapa guru sapa muallim al ilma ing ilmu fayadhabu mongko budalan sapa guru. Fayadhabu mongko budalan sapa guru ila makanin maring panggonan. Wa min adabihi lan iku setengah sangking pira-pira tata kramane guru al mutaakkidati kang kokoh. Wa malan barang ya'tani kang nemen-nemeni sapa guru bihi kelawan mah. Utawi alla yadillah yen orang ngino sapa guru al ilma ing ilmu fayadhabu mongko budalan sapa guru. Fayadhabu mongko budalan sapa guru ila makanin maring panggonan. Ila makanin maring panggonan yunsabu kang den bangsaaken apa makan. Yunsabu kang den bangsaaken apa makan. Kang den bangsaaken apa makan ilaman maring wong. Ilaman maring wong ya ta'allamu kang belajar sapa man. Ya ta'allamu kang belajar sapa man. Li ya ta'allama supaya belajar sapa man. Li ya ta'allama supaya belajar sapa man minhu saking muallim. Liyata'allama supaya ento belajar sapa man minhu saking muallim fihi ing dalem makan. Fihi ing dalem makan. Makan panggonan bukan makan makanan. Minhu saking muallim fihi ing dalem makan. Wa ing kana senajan ono al muta'allimu sapa wong kang belajar. Murid, santri wa ingana senajan ono al muta'allimu sapa wong kang belajar iku khalifatan iku khalifah raja. Faman nuli wong dunahu kang saandhepe khalifah.
Khalifatan iku khalifah faman nuli wong dunahu kang saandhepe khalifah. Bal balik yasunu ngreksa sapa muallim. Bal balik yasunu ngreksa sapa muallim sapa guru al ilma ing ilmu. Andalika sangke mengkono alla yadhillal ilma ila akhirih. Bal balik yasunu ngreksa sapa guru sapa muallim al ilma ing ilmu. Andalika sangke mengkono alla yadhilla ilma ila akhirih. Kama sonahu anhu as-salafu. Kama kaya barang sonahu kang reksa ing ilmu. Kama kaya barang sonahu kang reksa ing ilmu anhu saking dalik. Anhu saking dalik as-salafu sapa ulama salaf. Ulama-ulama dulu, ulama tempo dulu. As-salafu sapa ulama salaf radhiyallahu anhum radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah taala anhum saking as-salaf. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah taala anhum saking as-salaf. Wa hikayatuhum utawi pira-pira critane ulama salaf. Hikayatuhum utawi pira-pira ceritane ulama salaf fi hadza ing dalam iki saunul ilmi. Utawa fi hadza ing dalam iki ngreksa ilmu. Fi hadza ing dalam iki saunul ilmi utawa ngreksa ilmu. Kasiratun iku akeh, masyhuratun turkang masyhur kuncara. Kasiratun iku akeh, masyhuratun turkang masyhur. Faslun utawi iki ku fasal, ai hadza faslun. Wayam bagilan sayukjo. Wayam bagilan sayukjo apa ayakuna yanto ono. Wayam bagilan sayukjo ayakuna apa yanto ono majlisuhu apa pelungguhane muallim. Majlisuhu apa pelungguhane muallim. Atau majlise muallim. Wasi'an iku kang jembar, luas. Jadi seharusnya seorang guru yang menyediakan tempat belajar yang luas. Wasi'an iku kang luas, itu iku kang jembar. Karena apa kok harus berada di tempat yang luas ketika ada taklim? Ya liyatamakkana supaya yen to dadi kongang. Liyatamakkana supaya yen to dadi kongang julasauhu. Sapa pira-pira wong kang lungguhe muallim julasauhu sapa pira-pira wong kang lungguhe muallim fihi ing dalam majelis. Sapa pira-pira wong kang lungguhe muallim julasahu sapa pira-pira wong lungguhe muallim fihi ing dalam majelis. Fa fil hadis mongko iku tetep ing dalam hadis. Fa fil hadis mongko iku tetep ing dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawi hadisi khairul majalisi awsa'uha. Khairul majalisi utawi luwih baguse pira-pira majelis. Khairul majalisi utawi luwih baguse pira-pira majelis. Awsa'uha
iku luwih jembare majalis. Khairul majalis utawi luwih bagus pira-pira majelis ausauha iku luwih jembare majalis. Rawahu Abu Dawud, rawa ngriwayataken hu ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Fi sunanihi ing dalam kitab Sunani Abu Dawud. Fi sunanihi ing dalam kitab Sunani Abu Dawud. Kitab Sunan Abi Dawud. Fi awaili kitabil adabi ing dalam pira-pira kawitani kitab kang jelasaken tata krama. Fi awaili kitabil adabi ing dalam pira-pira kawitani kitab kang jelasaken pira-pira tata krama. Bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Sanadnya sahih, sambung hadis itu kepada Rasulullah. Itu namanya sambung sanadnya hadis sahih. Min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri, saking riwayati Abi Sa'id Al-Khudri. Bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri, saking riwayati Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah taala anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah taala anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Wa min adabihi al-muta'akkidah wa ma ya'tani bihi. Di antara penjelasan-penjelasan yang sudah kita pelajari tentang adab-adab atau tentang tata krama ketika menjadi seorang guru, muallim Quran, guru ngaji, atau yang lainnya bisa dipakai juga seperti itu. Jadi di antara adab-adab yang sangat ditekankan wa ma ya'tani bihi, dan juga sangat harus diperhatikan bagi seorang yang ngajar, ya, termasuk yang sudah kita jelaskan bahwa sifatnya seorang guru, ya, harus punya rasa semangat, senang dalam mendidik, ya. Juga kemarin harus memakai baju putih dan menghadap kiblat. Nah, itu di antara adab-adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang guru. Ya. Selanjutnya yang juga harus diperhatikan adalah alla yadhillal ilma. Seorang guru tidak boleh merendahkan terhadap ilmu. Maksudnya gimana? Fayadhabu ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fi. Artinya seorang guru tetap harus mengagungkan dan tetap meninggikan terhadap ilmu. Sekalipun mungkin muta'allimnya, murid-muridnya itu tergolong orang-orang yang tinggi atau tergolong orang-orang yang khalifah, ya, mempunyai kekuasaan, ya, punya murid, misalnya muridnya pejabat, ya, muridnya presiden, ya. Jadi punya murid gubernur, ya, punya murid Pak Camat, ya, punya murid Pak Klebun misalnya, ya. Dan itu mungkin lebih tinggi, ya, dalam sisi kepangkatan di dunia daripada gurunya.
Tapi tetap ketika ngajar yang diajari ternyata putranya khalifah, ya, putranya presiden, ya, atau presidennya sendiri yang ngajar, yang jadi murid, maka tetap harus lebih meninggikan terhadap ilmu. Ya. Misalnya saya ngajar yang santrinya presiden, ya, santrinya orang-orang yang mungkin lebih tinggi daripada saya, ya, maka tetap saya harus lebih meninggikan terhadap ilmu. Tidak boleh merendahkan, ya. Tidak boleh menghina terhadap ilmu. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu. Sekalipun yang diajari itu ya termasuk orang-orang yang penting, orang-orang penting, ya. Maka gimana bal yasunu al-ilma dzalik? Maka seorang guru harus menjaga sifat yang jangan sampai dirinya itu menghina terhadap ilmu. Ya. Kama sonahu anu as-salaf radhiyallahu anhum. Seperti yang sudah yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Jadi ulama dulu itu santrinya banyak yang jadi di pemerintahan. Ini banyak santrinya ulama-ulama dulu itu termasuk orang-orang penting, tapi ulama dulu tidak pernah menghina sekalipun santrinya atau murid-muridnya itu termasuk orang-orang yang penting. Tetap beliau itu meninggikan terhadap ilmu. Ya, itu. Makanya dalam cerita itu ada seorang guru yang punya murid, ya, dan muridnya itu putranya khalifah, ya. Putranya ya kalau sekarang ya presiden, ya. Harun ar-Rasyid, raja, ya. Tapi tetap memperlakukan seperti biasa, ya, halnya seorang santri, tidak boleh diistimewakan lebih. Juga seperti cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak santri-santrinya yang nyantri, mereka itu tergolong orang-orang yang putranya khalifah. Ya, itu. Ya. Teringat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah termasuk Sultanul Auliya. Punya julukan namanya Sultanul Auliya. Jadi rajanya para wali, ya. Jadi Sultanul Auliya itu gelar yang dicapai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah Sultanul Auliya. Jadi yang megang pangkat tertinggi tentang kewalian itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu keramat. Alim, waro, zuhud, ya. Juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya keistimewaan banyak dan punya banyak kekeramatan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Istiqomah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu istiqomah ngajar. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di antara contoh atau cerita kekeramatannya. Dulu pada masa beliau ada seseorang yang nyantri kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya. Namanya seorang santri, tentunya santri itu diantarkan oleh kedua orang tuanya. Ya Syekh, saya akan memondokkan putra saya. Ya, ini kata orang tuanya. Saya titip putra saya untuk dididik tentang masalah agama. Apa tanggapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ya sesuai dengan adab dari seorang guru, harus menerimanya dengan lapang dada. Ya. Toh kalau memang nanti niatnya orang tadi itu tidak baik, ya tetap harus diperbaiki tentang masalah niat. Akhirnya apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Oh iya, ya saya terima kamu menjadi santri saya.
Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manggil santri itu dan memberikan arahan, memberikan penjelasan atau memberikan semangat atau motivasi kepada santri yang mondok kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini beliau mengatakan, ya murid, ya, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, maka hendaklah kamu tidak boleh bersenang-senang, ya. Tidak boleh makan hal-hal yang enak ketika berada di pesantren. Loh, harus makan apa ya Syekh? Harus makan tempe. Ya, dulu nggak ada tempe. Ya. Tahu. Ya. Akhirnya dengan rasa berat hati, namanya santri harus tunduk kepada seorang guru. Pokoknya kalau kamu ingin mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, kamu tidak boleh enak-enakan berada di pesantren. Ini memang bukti bahwa ilmu itu harus dikerjakan atau dilakukan dengan cara hina, dengan cara kita itu merendah diri agar mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Akhirnya apa? Sanggup, karena dirinya ingin menjadi santrinya seorang sultan aulia, ya kan? Ya. Hebat, ya. Orang yang diakui santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani akhirnya hebat. Akhirnya apa? Mondok, ya. 1 bulan, 2 bulan, ya. Tidak memakan makanan yang enak-enak, makan yang biasa sekedarnya saja, ya. Makan 1 talam dengan teman-temannya, ya. Ikannya ya ikan biasa, ya. Akhirnya apa? Suatu ketika orang tua santri tadi itu jenguk, ya, ngirim, ya sama seperti sekarang. Ya. Jadi ya santri dulu itu ya juga dikirim oleh orang tuanya. Terkadang orang tua cuma menitipkan, ya, tapi tidak pernah dilihat. Ini orang tua yang bermasalah. Saya titip anak saya Kiai Syekh, ya, dan anaknya tidak pernah dilihat, ya. Ini pasrahnya luar biasa, ya. Kemudian ketika dijenguk, ya, santri tadi yang mondok kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dijenguk ternyata kasihan melihat putranya ketika makan, orang tuanya itu sangat kasihan. Karena yang dimakan itu ya tahu, ya, tempe, ya. Karena di rumahnya mungkin dulu sebelum mondok makan yang mewah-mewah, ya, mie sedap, ya, ayam bakar, ya, bakar ayam, ya, sinjai misalnya, ya, lele, ya. Apalagi biasanya kesukaan santri seperti itu, ya. Ternyata ketika mondoknya putranya itu makannya terong bakar, ya, terong pecek misalnya, ya. Akhirnya sangat sedih, ya, melihat putranya suruh makan yang tidak enak, karena dirinya sudah terbiasa makan yang enak-enak ketika berada di rumah sebelum mondok. Kasihan, ya, namanya orang tua ya seperti itu, memang sifatnya orang tua itu tidak tega melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, ya. Kemudian namanya wali santri tentunya ingin sowan kepada seorang guru. Setelah ngirim, sudah makan, akhirnya sowan, ya, nyabis kepada kiainya, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, suruh masuk oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Kasih makan, dijamu dulu, dikasih apa? Makanan. Ternyata pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada waktu masuk ke dalamnya menemukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu apa? Makan. Makan. Ternyata makan makanannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mewah-mewah ternyata, ya. Ya. Ada
ayam bakarnya, ya. Kemudian ada lele, ya. Ini akhirnya apa? Orang tua tadi itu loh. Ini anak saya santrinya suruh makan yang tidak enak, tapi kiainya makan yang enak-enak. Ayam bakar yang dimakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sinjai yang dimakan. Ya. Akhirnya apa? Pada waktu makan, ya, langsung orang tua tadi itu nanya, ya Syekh, lah, kamu menyuruh santrinya, menyuruh murid-muridnya untuk tidak makan yang enak-enak, tapi dirimu sendiri ini kok makan yang enak. Bagaimana kok tidak sama? Ini kata orang tua biasa komplain kepada seorang kiai, kepada pengurus itu sudah dari dulu. Ini tidak terima ketika anaknya suruh makan tempe, tahu, ya, ya, TOT, ya. Ya, tidak terima. Anda takut kurang sehat. Namanya orang tua ya pantas. Ya. Cuma ketika sudah ada dalam kekuasaan guru, tetap orang tua itu tetap harus berada di bawah. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu makan ayam bakar, ya. Dan yang dimakan itu pahanya. Ini lezatnya luar biasa. Ya. Ya. Bukan sayapnya yang dimakan. Ya. Pahanya ayam bakar itu. Ya. Dimakan. Ternyata apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani santai menghadapi wali santri yang komplain. Anaknya suruh makan yang tidak enak, tapi dirinya makan yang enak-enak. Sama seperti saya nyuruh sampean makan tahu, tempe, ya, tapi saya makan yang enak-enak. Ya. Tentunya protes. Ya. Akhirnya apa? Ya. Langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seketika itu menampakkan kekeramatannya kepada wali santri tersebut. Langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tulang benulang ikan yang dimakan oleh beliau atau ayam bakarnya itu, ya, tulangnya langsung Syekh Abdul Qadir mengatakan kum biidznillah. Ya, tulang tadi itu dikumpulkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kum biidznillah. Hei ajem misalnya, ya, atau hei lele kalau lele sekarang. Bangunlah, ya. Hiduplah seperti semula sesuai dengan atas izin Allah. Seketika itu langsung ayam bakar yang sudah dimakan oleh beliau, ya, tinggal tulang-tulang langsung jadi ayam, ya. Langsung jadi ayam atau langsung jadi lele, ya. Akhirnya apa? Ayam tadi itu langsung berkokok, ya. Apa? Akotak, ya. Bahasa Arabnya itu akotak, ya. Ya. Kemudian ayam tadi itu yang disulap, bukan disulap tapi ini keramah. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung ayam tadi itu langsung berkokok, ya. Mengatakan la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliyullah. Jadi ayamnya yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ayam yang dimakan oleh beliau itu bukan berkokoknya tidak sama dengan yang kita dengar, tapi la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini termasuk walinya Allah. Seketika itu wali santri yang komplain itu kaget. Yang asalnya tulang kok moro-moro jadi ayam. Kalau kita mau jadi ayam langsung kita bawa pulang. Ya. Ini langsung kaget wali santrinya. Loh. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada wali santri yang komplain itu, ya, wali santri, kalau putramu bisa seperti ini, ya, bisa yang saya lakukan ini atau mengembalikan tulang benulang menjadi semula, ya, saya memperkenankan untuk putra sampean makan terserah apa saja. Kalau masih belum bisa mengembalikan tulang benulang menjadi semula, makan lele setelah itu dijadikan kembali jadi lele. Makan ayam bakar setelah itu seperti semula ayamnya. Baru saya memperkenankan untuk putranya sampean untuk
memakan makanan yang enak. Akhirnya wali santri tadi itu nangis, ya. Terharu dengan pendidikan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini hebatnya dan kekeramatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi banyak keramat-keramatnya yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, coba nanti kalau kalian sudah makan, ya, makan ikan apa, dan bacakan amalan yang pernah diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kum biidznillah. Jadilah apa misalnya? Ya. Jadilah lele, ya, seperti semula atas izin Allah. Insya Allah lelenya tidak ada. Ya. Insya Allah ayamnya belum bangun. Ya. Harus cari terlebih dahulu. Ya. Harus beli lagi. Ya. Ini termasuk karamah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk membungkam wali santri yang sering komplain kepada beliau. Ya. Suruh makan yang tidak enak, tapi dirinya makan yang enak. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menampakkan keramatannya kepada wali santri tersebut. Kum biidznillah. Ya. Itu amalan itu. Ya, diamalkan nanti kalau sudah makan, bacakan itu. Kum biidznillah. Ya. Ya. Ya ikan. Ya sama kum biidznillah. Ya. Bangkitlah. Ya. Insya Allah akan bangkit. Orangnya akan bangkit, beli lagi ikan itu. Ya. Ya, ini termasuk apa? Karamah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Itu diantara karamah beliau. Banyak cerita. Ya. Dan dalam mendidik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu penuh dengan zahir batinnya, semuanya dilakukan. Juga ada cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika ngajar, kalau taklim seperti ini, kalau ada hayawan yang mengganggu, ya, atau burung, ya, ketika ngajar taklim, beliau itu ternyata ada burung yang mengganggu. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin yang sering kita lihat banyak kelelawar, ya kan? Moro-moro kelelawar masuk. Ya. Dan itu membuat semua santri yang makna itu tidak konsentrasi, lihat burungnya. Lihat hewan tersebut. Akhirnya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan kekeramatannya ngambil burung tadi itu. Ya, diambil langsung kepalanya dipenggal. Ya. Ya, langsung ditaruh di depannya. Ya. Karena ini sudah mengganggu taklimnya atau waktu belajarnya dan waktu ngajarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu melanjutkan beliau. Ya. Melanjutkan makna dan penjelasan. Setelah Rabbana Fa'na, ya. Setelah membaca Rabbana Fa'na, burung yang sudah dipenggal, ya, kepalanya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung diambil lagi. Ya. Kum biidznillah. Ya. Langsung burung tadi itu terbang seperti biasa. Nah, itu. Ya. Ini adalah bentuk kekeramatannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berjanji, kalau kamu punya hajat, kata beliau, kalau kamu punya kebutuhan, hajat yang mendesak, dan sudah baca Fatihah kepada saya, ya, andaikan tidak diijabahi oleh Allah, kata beliau, maka datangi saya nanti di akhirat. Kata beliau janji seperti itu. Kalau ada doa, ternyata sudah kita Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namun tidak diijabahi oleh Allah, maka beliau berjanji tagih saya nanti ketika berada di akhirat. Makanya dalam doa itu kan ada Fatihah kepada Rasulullah, dan para ulama ketika mengajar seperti itu tidak lepas ada Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau itu termasuk Sultanul Aulia yang banyak mempunyai kekeramatan. Tapi ingat, kalau mencari guru, jangan mencari guru yang sakti. Carilah guru yang punya rasa semangat dalam mengajar dan juga istiqomah. Bukan cari guru yang sakti. Lah karamah itu dari mana? Ya dari istiqomah. Orang yang selalu istiqomah, sholat malam, sholat duha, ya. Kemudian sholat witir, ya, sholat hajat, tasbih, istiqomah. Maka dengan amaliyah yang seperti ini akan menimbulkan kekeramatan, akan mendatangkan karomah. Ya.
Lah karomah itu apa? Ya karomah itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dinalar dengan pikiran kita. Ya, sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan pikiran. Buktinya tadi, ya. Makan sudah selesai tulang benulangnya langsung beliau mengatakan kum biidznillah. Langsung jadi. Itu kan tidak diterima dengan akal. Kok bisa? Ya. Guru yang sudah dipatahkan lehernya oleh beliau setelah ngajar, setelah baca Rabbana Fa'na, ya, langsung beliau itu mengatakan kum biidznillah. Burung tadi sudah terbang seperti semula. Jadi makanya al-istiqomah itu ainul karomah. Al-istiqomah ainul karomah. Jadi yang menyebabkan orang itu mempunyai kekeramahan, mempunyai karomah, itu bermula dari istiqomah dalam beribadah. Istiqomah itu dimiliki siapa? Dimiliki oleh kekasih Allah, para wali, ya. Apakah kita tidak bisa mempunyai karomah? Insyaallah bisa. Kuncinya tadi harus istiqomah ngaji, ya. Istiqomah baca ini, baca wirid, baca itu, ya. Maka akan timbul karomah, ya. Itu. Nah, ini termasuk pendidikan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokah dari beliau ala hadinnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.